zakat fitrah jangan lupa. Bapak Ibu yang membayar zakat fitrah dari sekarang bagus. Tapi banyak orang yang tak tahu kapan waktul wujub, kapan waktul jawaz. Waktul jawaz, waktu mulai boleh. Waktul wujub, waktu wajib. Yang sudah bayar sekarang itu namanya waktu boleh. Jadi wajibnya itu kapan? Dari mulai azan maghrib, malam takbir, azan maghrib sampai khotib naik mimbar. Siapa yang hidup di waktu ini wajib dia bayar zakat fitrah. Lalu kalau sudah saya bayar Pak Ustaz, bayar sekarang, iya, mati Sabtu sore, apakah diminta balik? Jangan lah. Udah bayar, jangan berhitung-hitung sama Allah. Nanti Allah berhitung-hitung sama kita. Kasihnya napas setengah baru tahu. Yang sudah dibayarkan, sudahlah itu, sudah. Nah, jadi kalau ada orang meninggal habis asar, sore Sabtu, hari raya Ahad, habis asar meninggal dia, tak bayar, tak wajib bayar zakat fitrah. Jam 5 meninggal, tak wajib. Jam 6 meninggal, tak wajib. Karena maghrib sekarang 6.21, baru wajib. Bagaimana dengan anak Pak Ustaz? Anak kecil yang baru lahir. Siapa yang hidup dari sejak azan maghrib sampai khotib naik mimbar, wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya pas khotib naik mimbar, naik khotib ke atas mimbar, kebetulan khotib itu kuat suaranya, Allahu Akbar, terkejut istrinya, lahir anak, maka tak wajib bayar zakat fitrah karena khotib sudah naik mimbar. Tapi yang jelas kita bayarkan zakat fitrah. Nabi itu bayar zakat fitrah pakai apa Pak Ustaz? Pakai 4. Yang pertama tamrin, korma. Yang kedua qamhin, gandum. Yang ketiga zabib, kismis. Yang keempat aqid, susu kambing yang dijemur kering, mentega. Nah, Ustadz Abdul Somad selama ini bayar pakai apa? Saya pribadi bayar pakai beras. Tak pernah pakai duit, tidak. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit karena mazhab Hanafi memboleh. Satu mazhab bolehkan Hanafi. Yang pakai beras makanan pokok 3, Maliki, Syafi'i, Hambali. Silakan pilih, tak jadi masalah. Saya tanya mahasiswa saya, zakat fitrah beratnya 1 sa'. Berapa 1 sa' tu? 50 kilo Pak, kata dia. Itu 1 sa'. 1 sa' 4 mud. 1 mud 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. 1 sa' 4 mud, 1 mud 7 on setengah, maka 1 sa' itu 3 kilo. Saya dari dulu bayar 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang ikut ketentuan Kemenak 2 kilo setengah. Yang 2 kilo setengah itu ijtihad ulama juga. Tapi kalau ada yang berat, kita pakai yang berat. Dalam beribadah begitu. Kalau ada doa panjang, pakai panjang. Kalau ada yang lama, ikut yang lama. Kalau pakai berat, pakai berat. Karena kelebihannya itu ternilai sedekah. Tapi tak salah yang bayar 2,5. Saya pribadi dari dulu bayar 3 kilo. Bungkus plastik, kasihkan. Ini zakat fitrah saya. Ini zakat fitrah anak saya. Ini zakat fitrah siapa? Tetangga. Ada ponakan kita di rumah. Bayarkan. Terhitung sodakoh, sodakoh. Tak akan rugi orang bersodakoh. 1 butir berasnya itu diganti Allah, dijauhkan musibah. Makanya datuk nenek moyang kita gitu banyak-banyak bersodakoh, tulak balo. Apakah boleh saya zakati di Sumatera, Buya? Jawabnya adalah boleh, tapi caranya sudah beda. Caranya bagaimana? Anak Anda yang sudah balik tadi mewakilkan Bah, saya wakilkan ke Abah untuk zakat, untuk membagi zakat. Dari niatnya dari sini, Abahnya yang membagi, bukan langsung diam-diam langsung dizakati, enggak. Bosnya diam-diam menzakati anak buahnya, tidak sah. Maka dari sang anak buah atau anak mewakilkan kepada ayahandanya yang jauh tempatnya. Seperti itu masalah zakat fitrah. Jadi karena orang dewasa dengan dewasa, ini adalah ibadah yang bisa dilakukan sendiri, harus dapat izin, kemudian mewakilkan untuk niatnya, untuk membaginya. Jadi bukan begini, anak kita di Bandung tiba-tiba kita keluarkan zakat begitu saja, tidak sah. Karena anak kita belum menyerahkan kepada kita, belum mewakilkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat. Saya sering ditanya orang, Gus, zakat itu apa? Dikira panitia masjid tak dilakoni dewi. Nah, kue takok dengki apa takok api-apian namanya. Nah, kue dengki apa ngomentari panitia masjid, tak jawab apa ini masjid. Ben sifat dengkimu mbok lawan dewi. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kebetulan yang miskin tuh ponakan saya.
atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Jadi zakat itu kan nggak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung, tapi kalau ponakan misanan kan sudah ndak tanggungan, ndak wajib maksudnya ya. Maka aturannya Quran jelas dahulukan dil kurba, orang yang punya unsur apa? Kerabat. Dan saya tahu kalau saya kasihkan masjid 1 juta dibagi 1 kampung itu nanti ponakan saya untuk selawehu. Itu ora kena tuku beras. Tapi nak saya sendiri yang memberikan iso keduman 300.000-an dan atau keduman 1 jutaan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong Jawa kemoto, pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wes ora kemoto lah sementing sak desa keduman. Termasuk mazhab Syafi'i yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini dengerin nih, yang ada di Mu'in di Anam. Zakat itu asnafnya akan 8. Pinten? 8 ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu fuqara, masakin, amil tidak mesti ada. Dulu itu amil tak ceritanya ngeten ya Pak. Dulu amil itu Nabi itu hidup di Madinah. Itu amil itu disuruh ngambil zakat itu di Yaman. Ya Madinah sampai Yaman jaraknya coba bayang zaman itu, gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jajah zakat itu ono pantese. Tapi kalau ambil sekarang di masjid-masjid itu kangelan tau, tengok-tengok berokokan, terus ono sing nyugoi kopi. Terus disita itu sidik-sidik ngono iku terus. Lah iya misalnya terus ono Kiai Mustofa Dar, iku yo amil Gus, era modern ngene iki wis cukup darane amil. Ya ono bener ya nyatane amil tenan. Terus sekolah di pendapat ora amil. Ngono-ngono tok wae kok mbok kei zakat. Karo dene sebagian mereka ya wong mampu S1. Kadang jurusan ekonomi. Konto zakat. Nah terus misalnya satu zakatan di masjid itu ada 2 pintal. Saiki atok ora rata wong tuk kemoto 20 kilo, timbang rata tapi wong koyok manuk doro. Yaiku untuk beras seprapat. Iku apa kanane manuk doro. Ini jenenge bener-bener khilaf. Yang mengatakan takmim harus rata biar adil ya masuk akal. Biar podo-podo fikir kok gak dibagi rata. Tapi ana ulama darani atok ora dibagi rata, sing penting kemoto ngregani wong. Piye-piye faktor zakat iku ana ikrame, kala bala tukrimun al yatim. Nak ngekeki ana mulyanane. Wong dikeki 1/4 kilo iku mulyakno tangannya. Mulane wong ku mikir. Paham? Lah ngono iku jenenge istihad. Istihad itu mirip-mirip. Itu jenis ra'yu naswabun yahtamilul khata' wa ra'yu ka khata'un yahtamilus shawab. Pendapatku itu benar tapi mungkin salah, tapi kayak salah tapi mungkin. Misalnya aku fatwa, wong elek aku haram untuk wong elek. Ya ono mirip bener. Mergo anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku cukup istihad fatwa. Wong lanang weli iku haram untuk wong wedok weli. Karena anak ra melok-melok dadi elek banget. Misalnya aku fatwa ngono. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam sing elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar enggak? Mungkin. Terus ono sing bantah, ora ono hadise. Terus ana wong nek sing dipendapat jogeman untuk wong sugih. Biasane wong untuk wong sugih iku diburohno. Wong alim untuk wong wedok sugih diburohno. Ya ana bener e, rata-rata wong kere diburohno wong sugih. Ya kadang ya ana salahe. Atuk diburohno lah numpak Innova timbang majikan tapi satpam. Misale, ya ana miripe. Lah itu pendapat asal tidak masalah iman dan Islam, kafir dan tidak kafir, iku shawabun yahtamilul khata' wa khata'un yahtamilus shawab. Sehingga mulai dulu ulama itu kalau khilaf tuh ya biasa-biasa, ketemu koncone sing khilaf tuh ya biasa. Nah yang seperti ini kowe kok pede-pede mbahmu, wong padha kaya iya kaya ora. Mustahik zakat. Mustahik zakat ada 8 golongan. Yang pertama yaitu fakir. Kriteria fakir ada beberapa. Yang pertama yaitu dia tidak memiliki pekerjaan halal dan tidak memiliki harta halal. Jadi yang dihitung adalah harta halalnya. Nah, misalkan dia memiliki harta tapi haram, maka dia dianggap juga fakir. Dianggap fakir jika dia memiliki harta halal saja, tetapi dan dia maksudnya tidak punya pekerjaan ya. Nah, sisa hidupnya itu tapi tidak mencukupi untuk konsumsi selama sisa hidupnya. Maksudnya sisa hidupnya itu dihitung berdasarkan kebiasaan, yaitu pendapat mu'tamad, yaitu 60 tahun. Misalkan dia berusia 40 tahun, maka sisanya adalah
20 tahun. Nah 20 tahun ini dengan harta yang dia miliki itu mencukupi enggak dari setengah kebutuhannya. Kalau dia tidak mencukupi setengah kebutuhannya, maka dia tergolong fakir. Berikutnya kriterianya yaitu orang yang memiliki pekerjaan halal tetapi tidak memiliki harta. Nah pekerjaannya ini gajinya per hari itu hanya mencukupi kurang dari setengah dari kebutuhannya. Misalkan sehari dia memerlukan uang 100.000 untuk makan dia dan semuanya, mungkin yang ditanggungnya, tetapi dia cuma dapat uang 40.000, separuhnya kan 50.000, maka dia tergolong fakir. Yang berikutnya kriterianya yaitu orang yang memiliki pekerjaan halal dan memiliki harta halal, tetapi jika dijumlahkan itu tidak mencukupi juga sampai ke setengah dari kebutuhannya per hari. Ini adalah kategori fakir. Yang kedua mustahik zakat yaitu miskin. Sebetulnya hitung-hitungannya gampang. Miskin sama fakir itu kriterianya sama, cuma berbeda di batasnya. Kalau batasnya miskin yaitu antara setengah sampai penuh, tadi di bawah kebutuhannya tetapi di atas setengah dari kebutuhannya. Tadi kan misalkan dia bisa kerja mendapatkan uang 105, misalkan dia, jadi misalkan ini dia punya pekerjaan halal, gajinya cuma 60.000 sehari, padahal kebutuhannya sehari itu 100.000, maka dia sudah di atas setengah dari kebutuhannya, namun di bawah dari kebutuhan pokoknya. Seseorang tidak masuk dalam kategori fakir atau miskin jika kebutuhannya telah terpenuhi oleh nafkah dari suami atau kerabat, yaitu orang-orang yang wajib memberi nafkah kepadanya seperti ayah, kakek. Jadi seseorang itu tidak dikategorikan fakir atau miskin jika dia menjadi tanggungan oleh orang lain yang wajib menafkahinya. Juga seseorang tidak akan masuk kategori fakir atau miskin jika dia sibuk dengan aktivitas ibadah sunnah. Misalkan dia itu punya pekerjaan, dia bisa bekerja, pekerjaannya itu gajinya besar, tapi dia ditinggalkan untuk melakukan sesuatu ibadah sunnah, iktikaf terus di masjid tapi nggak mau kerja, maka dia tidak akan mendapatkan zakat karena dia masih bisa punya kesempatan untuk cari uang mencukupi kehidupannya. Tetapi ada seseorang yang masuk dalam kategori fakir miskin walaupun dia bisa bekerja, yaitu seseorang yang menuntut ilmu. Misalkan dia itu bisa bekerja dan bisa mendapatkan uang, namun dia membutuhkan belajar, misalkan dia butuh kuliah atau butuh mengaji, dan itu sebuah kewajiban, maka dia, karena dia melaksanakan menuntutan ilmu itu sehingga jadi tidak punya uang, maka dia boleh mendapatkan zakat karena dikategorikan miskin atau fakir. Mustahik yang nomor 3 yaitu amil. Amil adalah orang yang bertugas mengambil harta zakat dari orang-orang yang membayar zakat, orang yang nulis harta zakat bagian administrasinya, dan orang yang membagikannya. Bisa jadi ini satu orang. Pokoknya yang membagikan ini bukan qadhi, bukan hakim. Yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf mendapatkan zakat itu ada 4 kriteria, walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa mu'alaf tidak diberikan sejak Sayyidina Umar. Mu'alaf pertama, orang ini memiliki kelemahan iman, jadi biar dia menjadi semangat maka dia akan diberikan zakat, tapi banyak yang kaya jadi nggak usah. Yang kedua adalah orang masuk Islam tapi dia memiliki kehormatan tinggi di kalangan kaumnya, sehingga kalau kita berikan zakat
diharapkan teman-temannya yang lain ikut masuk. Berikutnya kriteria mu'alaf yang diberikan adalah orang yang masuk Islam sekaligus bermanfaat, berfungsi untuk menjauhkan sikap buruk teman-temannya yang non muslim ini kepada orang Islam. Di zaman dulu itu dia dianggap sedikit berjasa karena masuk Islam, maka dia dan menjauhkan teman-temannya yang lain ini ke orang Islam, maka dia diberikan zakat. Berikutnya lagi yang kategori mu'alaf adalah orang yang masuk Islam, keberadaannya itu mampu untuk menghalangi sikap buruk orang yang tidak membayar zakat. Tadi dia berfungsi untuk, anggapannya kayak keamanan lah. Dan bagian ini adalah diberikan jika ini untuk mempermudah syiar, mempermudah untuk meluasnya agama Islam. Untuk yang bagian terakhir tadi, kedua bagian terakhir, yang depan itu adalah syaratkan untuk memberikan agar kita lebih banyak. Mustahik yang nomor 5 yaitu budak. Budak yang dimaksud di sini adalah budak muqattab, yaitu budak yang terikat transaksi kitobah. Maksudnya dia ada perjanjian tertentu. Jadi kalau dia bisa melunasi uang jumlah tertentu, maka dia akan merdeka. Nah, zakat diberikan kepada dia untuk memerdekakannya atau untuk mengurangi biaya pelunasannya. Jika itu bukan budak muqattab atau transaksinya fasad, rusak, maka tidak sah. Harus sesuai dengan rukun-rukun kitobah yang sah, yaitu ada budak, ada zigot, yaitu lafadz atau pernyataan yang diucapkan, ada iwat, biaya yang disyaratkan, ada syayid, ada tuannya. Jadi keempat itu kalau sudah melakukan perjanjian, maka itu dianggap sah. Selain itu maka hukumnya tidak sah dan tidak memenuhi syarat untuk menerima zakat. Yang berhak untuk menerima zakat nomor 6 yaitu gharim, yaitu orang yang memiliki hutang. Ada beberapa jenis orang yang memiliki hutang, yaitu orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, baik itu untuk hal baik, hutangnya tadi dipergunakan untuk hal baik, atau untuk hal jelek. Yang pasti dia harusnya sudah bertobat. Saat ini kan hutangnya dahulu ya, dan jangan diulangi kalau bisa. Jadi dia memerlukan zakat untuk membayar hutangnya. Itu yang jenis gharim pertama. Gharim kedua, dia ada orang berhutang, orang kaya ini untuk mendamaikan perselisihan. Jadi dia boleh kita beri zakat. Jenis gharim berikutnya yaitu orang yang berhutang karena tujuan menanggung hutang orang lain. Jadi ini gali lubang tutup lubang ya. Yang ketujuh, mustahik adalah sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berperang jihad di jalan Allah karena tidak memiliki jatah bagian harta dari baitul mal. Jadi dia berperang, mau berangkat tapi nggak dapat bagian, maka dia mendapatkan zakat untuk biaya perang, bukan untuk dibawa pulang. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil. Ibnu sabil atau disebut dengan musafir. Ada dua jenis, yaitu ibnu sabil majazi, perumpamaan, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh yang bermula dari daerah zakat. Tadi dia mau pergi ke suatu tempat. Nah, di tempat awalnya itu sedang bagi zakat. Berikutnya itu ibnu sabil hakiki, yaitu musafir yang melewati daerah harta zakat di dalam perjalanan, pas kebetulan ada orang bagi zakat. Kebutuhan yang diberikan adalah sekiranya dia mencukupi untuk sampai ke tempat tujuan. Jadi kalau kita memang tujuannya untuk ngambil harta, jadi waktu mau berangkat nggak punya uang tapi di tempat tujuan itu ada uang, maka itu boleh diberikan. Dan tujuan bepergiannya bukan untuk maksiat. Syarat-syarat mustahik zakat. Jadi syarat-syarat
bagi orang yang mengambil atau mendapatkan zakat. Yang pertama adalah untuk tujuan merdeka. Jadi tadi yang budak mukotob ya, terus orang yang merdeka. Kalau budak dia hanya budak mukotob. Terus selain itu adalah tidak diizinkan, tidak berhak untuk menerima zakat. Yang berikutnya adalah merdeka, orang yang merdeka. Terus Islam, jadi dia harus beragama Islam dan bukan keturunan Bani Hashim atau Muthalib. Jadi tidak boleh zakat diberikan kepada Bani Hashim, ke Sayyid atau ke Syarif, tidak diperkenankan. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.